Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resti Dwi Anggraini dari Manajemen Reguler I. Di pertemuan video kali ini saya akan memaparkan mengenai frekuensi dan validitas instrumen, di mana frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sedangkan validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria nilai yang ditetapkan minimal adalah 0,3. Nah, di sini saya akan mempraktekkan frekuensi dan validitas instrumen. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini terdapat contoh judul skripsi yang dimana pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, di sini jumlah pembeli yaitu Y1 dipengaruhi oleh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2. Terdapat tentang skor analisis data dari Likert, yaitu ada skor dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah, yang dimana angka 5 menunjukkan sangat baik, 4 menunjukkan baik, 3 tidak baik, 2 sangat tidak baik, dan 1 tidak pernah. Nah, kita akan menghitung frekuensi dan validitas dari data sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama data kualitas pelayanan dari toko Resti. Ada 10 soal dan 20 orang penilai. Nah, untuk orang ke-1 menjawab soal ke-1 memberikan nilai 5, artinya sangat baik. Dan untuk orang ke-4, soal ke-1 memberikan nilai 4, artinya baik. Begitupun seterusnya. Nah, kita akan mengisi jumlah dan menghitung total skor serta rata-rata skor. Kita blok, lalu kita klik auto sum. Nah, untuk menghitung rata-rata skor, total skor dibagi dengan 10. Kenapa 10? Karena di sini soalnya 10 ya. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk jumlah pengunjung juga sama, kita blok. Total skor dibagi dengan 10. Kita tarik. Nah, untuk jumlah pembeli, nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung frekuensi untuk mengetahui berapa orang yang beli nilai 5, berapa orang yang beli nilai 4, dan seterusnya. Dengan rumus di sini sama dengan COUNTIP dalam kurung rank. Di sini ranknya soal ke-1 dan kriteria. Kriterianya kita kunci supaya tidak bergeser. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama rumusnya.
untuk mengetahui kebenarannya, kita blok, lalu kita autosum. Nah, di sini sudah terbukti jumlahnya 20 karena jumlah orang penilaian juga 20. Nah, untuk yang selanjutnya juga kita hitung frekuensi di jumlah pengunjung. Rumusnya pun sama. Nah, kita tarik ya ke pinggir. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita blok, lalu autosum. Nah, di sini maksudnya untuk soal ke-1 yang memberi nilai angka 5 sebanyak 5 orang dan sisanya sebanyak 15 orang di nilai keempat. Nah, lanjut untuk jumlah pembeli frekuensinya kita hitung. Tarik ke pinggir. Nah, berarti ini sudah benar ya. Untuk yang selanjutnya kita akan menghitung validitas dengan rumus sama dengan Pearson
array 1. Array 1 di sini adalah soal yang ke-1 dan array 2 yaitu total score. Kita kunci, kita tarik ke pinggir. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa nilai validitas dikatakan baik apabila nilainya melebihi dari 0,3. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dari soal 1 sampai dengan 10 nilainya melebihi 0,3, maka keterangannya dikatakan valid atau sangat baik. Nah, kita blok, kita copy, pindahkan ke tabel validitas dengan cara pastenya, paste spesial, values, transpose, oke. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, rumusnya sama dengan Pearson dalam kurung array 1, array 2 total score, kita kunci, nah di sini juga nilai validitasnya melebihi dari 0,3, maka keterangannya valid atau baik. Kita tarik, kita pindahkan ke tabel validitas. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk jumlah pembeli di sini rumusnya pun sama, Pearson array 2 total score, kita ulangi, sama dengan nah kita tarik. Nah, untuk jumlah pembeli pun di sini nilai validitasnya melebihi dari 0,3, maka keterangannya valid atau baik nilainya. Kita pindahkan ke tabel validitas. Nah, selesai. Nah, itulah tadi video mengenai pemaparan frekuensi dan validitas instrumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.